Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang ini kita sedang berada di bank pakan kami di sini, ya, yang nggak terlalu lebar ya teman-teman. Ya, ukurannya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 meter. Ya, ini ada kaliandra ini. Nah, ini ada jenis singkong karet yang juga kita tanam. Nah, ini indigo vera teman-teman ya, indigo vera yang kita tanam. Nah, di sini teman-teman, subur sekali teman-teman. Ini ada gamal nih teman-teman ya, gamal. Situ juga ada kaliandra kita tanam di situ ya, ada kaliandra, ada gamal ya. Nah, ini sebatas sini teman-teman, habis ya, pendek sekali kan. Nah, kemudian jarak sampai ke tembok itu ya paling-paling kurang lebih sekitar ya 7 sampai 10 meter kayak teman-teman, atau nggak sampai ya, nggak sampai. Nah, ini odotan kita ini udah lebat sekali, udah tinggi nih teman-teman, udah 1 meter lebih nih bisa tingginya ya. Nah, ini contohnya nih, yang odot ini aja udah sepinggang saya ini teman-teman. Nah, udah sampai sepinggang saya ini. Nah, bank pakan ini teman-teman, saya tanam kurang lebih 1 tahun yang lalu ya teman-teman, mungkin 1,5 tahun. Seingat saya dulu saya mulai menanam aktif itu ketika bulan Ramadan tahun 2024. Nah, sekarang udah Agustus. Nah, ini indigo vera kita teman-teman ya, indigo vera yang kita tanam. Lihat, belum kita panen nih teman-teman. Dan kenapa belum kita panen? Karena pakan kita banyak teman-teman, pakan kita banyak. Yang di sini maksudnya banyak itu, kita banyak mengandalkan pakan-pakan alternatif dari limbah ya, dari limbah ya. Kita nggak fokus ke hijauan ya. Hijauan kita perlukan ya secukupnya. Lihat teman-teman ya, indigo veranya ini udah berapa kali saya panen, mungkin ada sekitar 5 atau 6 kali ini. Ini saya tanam dari biji ini teman-teman, dari biji ini saya tanam. Nanti akan saya tunjukkan contoh biji indigo vera ini. Memang ada 1 atau 2 batang saya tuakan di situ supaya bisa nanti kalau saya butuh bibit saya bisa manfaatkan. Nah, ini saya aritkan sekitar 2 hari atau kemarin ini saya aritkan ini teman-teman ya. Nah, ini saya aritkan ini odotnya ini. Jadi saya tanamnya sistem tumpang sari seperti ini. Nah, ini indigo vera yang tua ini. Nah, ini bijinya teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, ini biji-bijinya ini. Nah, dari biji seperti ini saya tanam waktu itu teman-teman. Dapat waktu itu sekitar 200 batang kalau tidak salah ya. Tapi ada juga sebagian yang mati teman-teman. Nah, ini bank pakan yang kami miliki, yang bahkan mungkin kurang ya teman-teman dari 15 kali 20 meter. Lebarnya nggak sampai nih 15 meter teman-teman. Tapi kita manfaatkan dengan baik ini. Tanaman-tanaman yang kita tanam ini di lahan yang sempit, lahannya benar-benar kita manfaatkan dengan baik. Nah, ini juga masih ada batang bambu di sini, bisa kita manfaatkan untuk kandang atau semisalnya. Dan daunnya pun juga kita manfaatkan ini untuk pakan kambing teman-teman, daun bambu ini ya. Ini kalau kambing kita yang baru sudah melahirkan, nah ini daun bambu muda seperti ini, itu bagus sekali untuk dikasihkan supaya cepat bersih rahimnya dan cepat kawin ya teman-teman ya. Bahasa kita mungkin cepat nifasnya ya. Nah, ini kenapa bisa saya cukup, bahkan ini berlebih ya, nggak habis-habis. Berbulan-bulan itu saya panen terus ini, tiap hari saya panen. Padahal saya punya kambing sekarang 26 ekor ya, ada sekitar 3 ekor bunting yang makannya juga cukup banyak.
itu karena saya benar-benar memanajemen pakan, ya. Jadi saya benar-benar memanajemen pakan saya nggak hanya cukupkan di hijauan, ya. Saya cari pakan-pakan alternatif. Ya kita harus tahu teman-teman bahwasanya hewan itu nggak hanya butuh serat, ya. Hewan itu nggak hanya butuh serat, hewan itu butuh karbohidrat, hewan itu juga butuh mineral, hewan itu butuh air, hewan itu juga butuh protein, ya. Ya memang mereka mendapatkan protein dari tanaman ini ya teman-teman. Nah seperti gamal ini ya teman-teman. Gamal ini punya protein itu bisa sampai 18-22% teman-teman, atau bahkan bisa lebih. Nah yang paling tinggi protein itu adalah Indigofera ini teman-teman. Nah ini paling tinggi proteinnya, ya, dari 20-28% ini. Tapi kalau kita mengandalkan hijauan yang kita tanam sendiri, itu pasti akan habis dan butuh perputaran ya waktu untuk supaya tanaman ini subur kembali, ya, kecuali kalau kita punya lahan banyak. Nah, salah satu hal yang paling membantu, kita manfaatkan limbah seperti saya kulit singkong, kadang saya manfaatkan kulit pisang, kadang-kadang juga saya manfaatkan sisa-sisa orang yang di pinggir-pinggir jalan itu menebang batang, apakah batang alpukat yang lagi dia rapikan, ya, atau batang nangka, atau batang mangga, ya, daun mangga pun saya manfaatkan untuk pakan teman-teman, ya. Saya manfaatkan untuk pakan, ya. Jadi benar-benar termanfaatkan dengan baik. Nah, kalau misalkan teman-teman punya bank pakan seperti saya sekarang ini, ya, kalau mau cukup untuk ternak banyak, maka teman-teman mulai beralih ke pakan-pakan alternatif, ya. Teman-teman mulai cari di tempat-tempat teman-teman di situ limbah-limbah yang berpotensi bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan di tempat teman-teman ada tukang kerupuk, ya. Nah, biasanya bahan dasar itu adalah singkong, dan biasanya kulitnya itu tidak termanfaatkan, bahkan menjadi limbah untuk para pengusaha pengolah kerupuk yang sangat senang sekali kalau diambil itu limbahnya itu teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sekitar teman-teman potensi apa yang bisa dimanfaatkan untuk pakan kambing. Ya, kalau kita ingin ternak banyak, tidak bisa kita mengandalkan hanya ngarit dan punya bank pakan yang sempit, ya, untuk kita bisa memenuhi kebutuhan ternak kita, nggak bisa teman-teman. Harus cari pakan alternatifnya, ya. Dan juga teman-teman kalau ingin ternak banyak namun punya lahan sempit atau punya lahan untuk bisa ditanam kecil seperti punya saya ini, maka teman-teman sangat bagus sekali untuk menanam tanaman bank pakan mulai dari sekarang. Ini saya sudah tanam 1,5 tahun loh teman-teman, dan saya mupuknya waktu itu kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu, ya. Ya di bulan 8 tahun lalu, bulan 9 atau bulan 10. Waktu itu kalau tidak salah sedang musim panas. Jadi musim panas itu, ya, saya manfaatkan untuk mupuk, dan nggak pernah saya pupuk lagi nih teman-teman, ya. Tapi memang saya pupuk waktu itu cukup banyak, ya, dengan kotoran kambing kita itulah kita pupuk, kita tanam yang cukup banyak pupuknya, ya, di musim panas. Nah ketika musim hujan, maka pupuk tadi sudah siap untuk diserap oleh tanaman-tanaman kita ini teman-teman. Ini lihat singkong karetnya ini lebar sekali teman-teman, ya. Nah subur sekali ini teman-teman. Padahal udah setahun ini nggak saya pupuk lagi ini. Saya hanya sekedar mengandalkan pupuk dari kotoran kambing yang saya miliki saja teman-teman, ya, seperti itu. Nah lihat ini Indigofera kita nanti akan kita panen, ya, untuk pakan kita. Ini mungkin bisa cukup untuk seminggu putaran. Kalau odot ini udah nggak perlu ditanya lagi teman-teman, setiap hari saya aritkan odot ini, ya, tapi nggak banyak, jelas nggak banyak teman-teman. Kenapa? Karena pun kalau saya untuk hijauan pakan ternak, saya harus campur. Saya nggak mau cuma 2 macam atau 3 macam, ya, karena kurang bagus pertumbuhan untuk ternak kita. Sedangkan ternak kita
pakan hijauannya nggak banyak kita siapkan, kita banyak menyiapkan dari kulit singkong dan juga ampas tahu ya teman-teman. Untuk ampas tahu pun saya nggak banyak juga penggunaannya ya. Biasanya satu karung saya beli itu sekitar 20.000, itu habisnya kurang lebih sekitar 5 hari teman-teman. Jadi 5 hari untuk 26 ekor kambing. Coba bayangkan teman-teman. Ya murah sekali. Sedangkan ampas tahu itu protein tinggi. Ya kalau teman-teman mau hitung silakan hitung sendiri teman-teman ya. Untuk 5 hari saya pakai ampas tahu itu 20.000. Berarti satu harinya teman-teman 4.000 rupiah saya keluarkan ya untuk 20 ekor lebih kambing. Anggaplah 20 ekor teman-teman. Dari 4.000 itu kalau dibagi 20 berapa hasilnya? Ya, itu sangat murah sekali kan teman-teman untuk makan kambing dengan protein tinggi. Yang paling bagi 20 berarti kurang lebih kos pakan saya untuk satu ekor kambing ampas tahu itu sekitar 200 rupiah teman-teman. Sedangkan saya mendapatkan manfaat dari protein tinggi ampas tahu. Saya beli dengan harga cuma 20.000 rupiah. Itu kan sangat membantu sekali ya teman-teman. Kenapa? Ya karena seperti odotan atau rumput-rumput liar yang kita ambil itu kecil sekali proteinnya, nggak cukup dengan apa namanya ternak kambing kita ya. Atau seperti ini rumput-rumput seperti ini memang kambing suka ya, tapi kalau kita mau buat kambing gemuk ya harus banyak juga kita cari. Sedangkan stok untuk pakan rumput seperti itu jelas terbatas. Kita akan saling rebutan juga dengan peternak lainnya ya di dalam pemanfaatan rumput yang ada di sekitar kita. Maka dari itu ya mulai benar-benar teman-teman manage untuk pakan ternak teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin ternak banyak, nanti saya akan buatkan juga video bagi pemula ya untuk memulai ternak apa saja harus dipikirkan dan langkah-langkahnya ya teman-teman. Karena saya termasuk juga pemula ini teman-teman. Saya beternak itu di bulan puasa bulan Ramadan 2024. Sekarang sudah bulan Agustus 2025 ya, kurang lebih setahun setengah, dan alhamdulillah sudah mulai nampak hasilnya walaupun kendalanya ya teman-teman cukup banyak di awal-awal ketika saya ternak. Akan saya sebutkan nanti kendala-kendala saya. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.